warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbahi Asriwantari. Saya dari kelas reguler pagi Konversi Yarsi Pontianak dari Universitas Al-Ghifari. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar ilmu tajwid. Dalam pengantar ilmu tajwid ini, saya akan memaparkan 3 poin yang penting utama, yaitu adalah pengertian ilmu tajwid, apa sih hukum mempelajari ilmu tajwid, dan apa tujuan dari mempelajari ilmu tajwid tersebut. Poin pertama yaitu adalah pengertian ilmu tajwid. Ilmu tajwid berasal dari 2 kata, yaitu adalah ilmu dan tajwid. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu merupakan sesuatu pengetahuan mengenai sesuatu yang telah disusun atau ditata secara sistematis. Sedangkan tajwid tersebut berasal dari bahasa Arab, yaitu adalah jawada yujawidu tajwidan, yang artinya membaguskan atau bisa disebut juga membuat sesuatu menjadi bagus. Sedangkan menurut istilah, tajwid adalah ilmu yang mempelajari atau digunakan untuk mengetahui huruf-huruf yang terdiri dari beberapa sifat mat lain seperti membaca tipis, membaca tebal, dan lain-lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu tajwid merupakan sesuatu ilmu yang memberikan pengertian tentang hak-hak huruf dan mustaqul huruf atau yang biasa disebut hak-hak huruf. Dalam kajian ilmu tajwid, terdapat hukum bacaan dan nun mati atau tanwin, di mana bacaan itu terdapat dalam nun mati sebelah kanan dan bacaan tanwin, yaitu adalah 2 fatan, 2 qasrah, dan 2 domah, yang dibaca dengan fatain, kasrotain, dan domatain. Berikut adalah salah satu contoh bacaan dari domatain, yaitu adalah baitun. Jika dia menggunakan nun mati, yaitu adalah nun mati terletak pada ujungnya, yaitu dapat dibaca dengan baitun. Sedangkan pada kasrotain, yaitu adalah baitin. Jika dia diubah ke dalam bentuk nun mati, maka terdapat nun mati pada akhir bacaan, yaitu adalah baitin. Berikut adalah contoh dari bacaan dari fatatain, yaitu baitan. Jika diubah ke dalam bentuk bacaan nun mati, maka terdapat huruf nun mati pada ujung bacaan, yaitu baitan. Hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah atau huruf-huruf dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi 4 hukum, yaitu adalah hukum izhar, hukum idgham, hukum iqlab, dan hukum ikhfa hakiki. Yang pertama yaitu adalah hukum idgham. Hukum idgham dibagi menjadi 2, yaitu adalah hukum idgham mal gunah dan hukum idgham bila gunah. Hukum idgham mal gunah yaitu bacaan dengan dengung dan huruf nun mati dihilangkan. Sedangkan hukum idgham bila gunah yaitu bacaan dengan tanpa dengung dan huruf nun mati dihilangkan. Dan juga terdapat hukum bacaan dengan idgham lain, yaitu bacaan yang dirapatkan bibir dan dengung dibaca mengikuti hukum idgham apabila mim mati bertemu dengan mim hidup atau biasa disebut bersabdu mim. Yang kedua adalah izhar. Izhar merupakan hukum dengan bacaan dengan dibaca terang atau tanpa dengung apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqiyah atau teka. Ini adalah a, ha, ja, ain, ain. Sedangkan izhar sapawi adalah merupakan bacaan dengan tanpa dengung apabila mim mati bertemu dengan 26 huruf selain dari mim dan ba. Yang ketiga adalah iqlab. Iqlab merupakan menukarkan sebutan nun mati atau tanwin kepada sebutan mim beserta dengung. Mempunyai tanda mim kecil di atas nun mati dan mim kecil menggantikan baris kedua dari tanwin. Hanya 1 huruf dari iqlab yaitu adalah ba. Yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa merupakan bacaan tanpa sabdu dan dengan dengung pada huruf yang pertama. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ini, yaitu adalah ta, sa, ja, da, za, za, sin, sod, dot, to, zo, fa, kaf, ka. Sedangkan
Ikhfa Safawi merupakan bacaan tanpa sabdu dan dengung pada huruf yang pertama apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Pada materi kali ini, saya akan membahas dua hukum saja, yaitu adalah hukum izhar halki dan hukum idgham bi gunnah. Dari gambar tersebut terdapat hukum tajwid, yaitu bacaan nun sukun bertemu dengan huruf halki, maka hukum bacaannya adalah jelas. Di sini huruf halki yang diambil adalah ain dan ha. Ketika nun mati bertemu dengan huruf halki, maka hukum bacaannya adalah dengan bacaan jelas. Hukum bacaannya jelas itu adalah dibaca tanpa jeda, yaitu man amana. Kalimat tersebut dibaca dengan tanpa jeda. Jika dibaca dengan man amana, itu merupakan salah satu pembacaan yang salah atau tidak benar, karena terdapat jeda pada nun sukun ketika bertemu dengan huruf halki. Sedangkan contoh yang kedua yaitu adalah nun sukun bertemu dengan huruf halki ha. Terdapat kalimat itu adalah min hadid. Min hadid dibaca dengan tanpa jeda yang merupakan hukum bacaannya sangat jelas. Jika ia dibaca dengan kalimat min hadid, di situ terdapat jeda pada nun sukun ketemu huruf halqi yaitu ha. Pembacaan tersebut dapat diartikan atau disebut dengan pembacaan yang salah karena terdapat sebuah jeda pada nun sukun bertemu ha. Berikutnya contoh dari hukum idgham bi gunnah ketika nun sukun bertemu salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu salah satu huruf mim, ya, nun, dan waw. Ketika nun huruf kedua bertemu dengan huruf mim, yaitu menjadi bacaan seperti mim masyad, dan hingga mim menjadi salah satu huruf bertasdid dengan satu huruf bertasdid yang dengan bacaan mim masyad. Yang kedua, jika nun bertemu dengan ya yang seharusnya membaca paman ya'mal, maka dalam hukum idgham bi gunnah dapat dibaca dengan paman ya'mal, sehingga bacaan yang terdapat pada ya itu hingga dapat disebut dengan huruf yang bertasdid. Yang ketiga yaitu adalah nun mati bertemu idgham bila gunnah nun, yang seharusnya bacaannya adalah min nafsin. Di sini nun yang kedua dinamakan sebagai nun dengan huruf bacaan tasdid. Dan yang keempat yaitu adalah nun mati bertemu dengan huruf waw. Di situ terdapat contoh yaitu dengan kalimat min waraihim. Jika dibaca dalam idgham bi gunnah, maka nun itu tidak dibaca, sehingga waw itu dapat dibaca sebagai bacaan yang bertasdid dengan bacaan mi waraihim. Poin yang kedua yaitu adalah poin hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid merupakan hukum fardu kifayah, sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Maksud dari hukum fardu kifayah merupakan apabila di suatu tempat atau sebuah negeri atau sebuah wilayah di mana telah terdapat umat muslim yang ahli dalam ilmu tajwid, di mana orang dapat bertanya kepadanya, maka kewajiban itu telah terpenuhi. Sedangkan pada hukum fardu ain, yaitu di mana seorang mukhalaf, baik pria ataupun seorang perempuan, dan ia harus membaca Al-Quran dengan hukum tajwid. Kalau ia tidak melaksanakan itu, maka dia dinyatakan berdosa. Hal ini berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma. Sedangkan poin ketiga yaitu adalah apa tujuan mempelajari dari ilmu tajwid tersebut. Tujuan mempelajari ilmu tajwid tersebut terdapat 3 poin, yaitu dapat memperjelas dan memperterang, dapat membaca secara fasih bacaan pada Al-Quran, dapat memperindah pada saat membaca Al-Quran, dan dapat menjaga lisan dari kesalahan saat membaca Al-Quran tersebut.
Sekian pemaparan materi tentang pengantar ilmu tajwid dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.